Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tung. Apa kabar semua sahabat beriman? Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan ngaji lagi dan nanti minta pencerahan juga dengan guru kita Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan juga saya sudah bersama sahabat saya Bang J. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Tung. Alhamdulillah. Kali ini kita ngaji lagi dari kejadian yang kemarin terjadi ya. Begini Pak Ustadz, kemarin terjadi satu kasus saya lihat di televisi, ada seorang ibu yang tega membakar bayinya yang baru lahir Pak Ustadz. Masya Allah, itu kejadian yang cukup mengharukan ya, sehingga kami perlu juga nanti mohon pencerahan dari Pak Ustadz supaya kita bisa juga menjaga diri dan keluarga kami ya khususnya, dan mungkin juga para sahabat beriman agar kejadian itu tidak terjadi di lingkungan kami seperti itu Pak Ustadz. Ada seorang ibu membakar bayinya, yang bayinya itu ditaruh di tungku Pak Ustadz. Jadi itu kayak dapur kuno lah di daerah Madiun sana. Yang marah seorang ibu ini karena dia dicurigai oleh suaminya bayinya itu dari hasil hubungan yang gelap seperti itu Pak Ustadz. Kami mohon pencerahannya Pak Ustadz, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ya memang berita itu sempat saya juga mendengar. Jadi kondisi seseorang di lingkungan kita itu petunjuk bagi kita. Jadi belajar secara islami tidak hanya lewat textbook aja, tetapi lewat lingkungan. Bagaimana Islam harus menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan yang memang dianggap salah oleh Allah Ta'ala, sehingga kita tidak terlena dari kesalahan-kesalahan yang ada di lingkungan itu, sehingga jangan sampai menjadikan kita itu nanti termasuk orang-orang yang zalim ya. Mudah-mudahan kita senantiasa dihindarkan ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi persoalan dari ibu itu ini menurut kacamata saya yang saya amati, karena memang dicurigai si ibu itu selingkuh, bisa aja ibu itu trauma dengan perkataan selingkuh, trauma atau memang jengkel atau memang benar juga nggak tahu sebenarnya ya, nggak tahu juga. Tapi membunuh itu apa yang lewat kira-kira di otak beliau? Mohon maaf ini Pak Ustadz ya, itu kan sangat keji menurut kami itu Pak Ustadz. Iya, yang ada dimunculkan di TV itu kan karena membunuh itulah akhirnya menjadi berita, ya itu yang membunuh. Jadi itu kelihatan bahwa itu keji atau dolim. Tapi orang yang berbuat keji atau dolim pada dirinya sendiri ya jarang diperlihatkan di TV, karena itu memang jarang sekali orang paham. Ya, dolim pada dirinya sendiri kenapa? Yaitu kalau memang hobinya seneng-seneng ninggalin keluarga di rumah, itu dia seneng-seneng sendiri, dolim pada dirinya sendiri. Kemudian ya begitulah, itu sebenarnya sama-sama dolim. Keji itu dolim kepada diri sendirinya, mungkar itu dolim pada orang lain. Jadi kalau yang terbesit di dalam pikirannya wallahu a'lam ya, nggak tahu. Tetapi kalau saya amati dari sisi psikologis, biasanya kan ada seseorang yang tertekan, umpamanya tertekan dengan kalimat, kata, atau dibully. Umpamanya memang umpamanya si ibu ini tidak selingkuh umpamanya. Kemudian si
suaminya bilang selingkuh, itu kan tertekan dia. Lah, gimana? Lah, saya itu ya hanya dengan suami saya. Nah, tapi suaminya kan karena suaminya di luar kota. Ya, nggak tahu gimana sih ya toh. Akhirnya suaminya ya bingung, hitung-hitung itu kan bingung, hitung-hitung kapan dia itu menggauli istrinya, kan menggauli istrinya itu kan nggak ngerti. Kadang-kadang kamu ditanyain kapan kamu terakhir menggauli istrimu juga kadang-kadang bingung ya, kapan ya? Ya. Nah, itulah akhirnya karena pikirannya suaminya itu kalau begitu itu tidak hamil, nah, suatu ketika atas izin Allah hamil, walau alam ya, saya nggak tahu nih ceritanya. Nah, karena itu berbenturan dengan apa yang dipikirkan si suami, umpamanya, lah kok hamil, saya mikirkan enggak, umpamanya, atau lah saya itu kapan pulangnya ya, kok hamil ya, kan gitu ya. Nah, ini yang saya tidak tahu persis, itu nanti yang tahu kan polisi yang akan bertanya lebih detail lah. Kalau memang si suami itu memang menggaulinya itu tepat pada saat ya pulang kemudian pergi lagi, ya pada saat itu malah jadi kan nggak ngerti. Jadi bisa aja itu tertekan, kemudian ada sedih, kemudian ada putus asa, kemudian ada marah kepada suaminya, kok nuduh saya seperti itu. Nah, marah kepada suami ini biasanya skizofrenianya itu di sini nyebut suruh bunuh anak. Itu biasanya gitu, kalau marah pada suami rata-rata di sini bunyinya adalah suruh bunuh anak sebenarnya. Bukan bunuh suami malah ya Pak Ustadz ya? Bukan, karena dia takut. Iya, Dia takut, benar, kemudian takut. Kalau takut ya begitu. Iya, sama seperti suami marah sama istri ya, karena suaminya takut, jadi ya tergantung ya keadaannya. Kalau marahnya ya biasa-biasa aja, berarti nggak marah, nggak skizo lah ya. Tapi kalau memang ini marahnya kuat, sedihnya juga kuat, biasanya di kepala disuruh bunuh anak biasanya, bukan bunuh suami, karena ada rasa takut dengan suami seperti itu. Nah, kasus itu banyak yang terjadi di Indonesia ini, atau di luar negeri juga sama, anak yang digorok, anak yang dibanting. Karena gara-garanya kalau ditanyain kenapa saya marah sama suami saya, terus lah kok anaknya begini, ada yang ngomong anak saya anak iblis katanya. Seperti itu sebenarnya. Nah, itulah pola sebenarnya skizofrenia, itu pola ada tekanan dari keadaan. Kalau kasusnya itu membunuh anak yang baru lahir atau beberapa minggu atau bulan ya, ini biasanya dia berkasus dengan suaminya. Rata-rata seperti itu, karena saya sering mendapatkan pasien yang ibu-ibu muda yang disuruh bunuh anaknya. Jadi, tapi beliau kan langsung paham, mencari, ketemu, kemudian saya tanya, Mbak, apa betul Mbak itu sering marah sama suami tapi disimpan? Dia jawab iya. Kenapa marah suami? Contoh ini ya, kasus suami saya itu udah nggak kerja, di rumah itu ini, tapi sama saya itu selalu bentak-bentak saya. Lah kan jengkel istrinya. Sudah nggak kerja, di rumah bentak-bentak. Seperti itu. Ya bisa aja dibalik. Suaminya yang kerja, istrinya di rumah aja, istrinya yang nyuruh-nyuruh suaminya. Nah, itu juga tergantung seperti itu. Nah, cuma kasus yang di ini, yang sering saya tangani, yang sering ketemu itu, di sini disuruh bunuh anak. Jadi kalau dia itu ke malam itu ya, dia ke kamar mandi lewat dapur gitu ya, dia selalu matanya itu kayak pisau, ada ngarahin ke arah pisau. Nanti kalau udah lihat pisau terus tuh, anakmu tidur digorok aja, kan dia nggak kesakitan, gitu omongannya. Nah, skizo seperti itu. Nah, saya tanyain, apakah Mbak sebelum itu suara itu muncul Mbak nggak bisa tidur? Iya Ustadz, sekarang saya ini minum obat dokter. Oh ya sudah. Suara masih ada? Masih ada. Oh ya sudah, saya bantu. Nah, setelah ketemu kemudian saya kembalikan pada fitrahnya, yaitu seorang muslim. Kalau ada persoalan itu dirembuk, kalau takut dengan suami, orang tua disuruh sebagai penengah, sebagai penengah, sebagai hakam, jadi yang bijak sehingga bisa diselesaikan.
Ya suami yang seperti itu ya memang suami nakal istilahnya. Dia nggak mau bekerja tapi maunya merentah. Kan begitu ya, yang istrinya yang bekerja. Nah, disinilah pokok persoalannya itu muncul. Jadi persoalan penyakit itu rata-rata diawali dari persoalan keluarga dulu. Seperti itu. Anak yang nggak mau belajar, atau anak yang berani dengan orang tua melawan, atau anak yang tiba-tiba di sini ngomong, saya disuruh bakar rumah Ustadz, terus saja setiap hari bakar rumahmu, mumpung bapakmu nggak ada, bakar rumahmu, mumpung ibumu tidur. Begitu itu ada. Nah, kasus skizofrenia ini marak di seluruh dunia. Seperti itu. Ada yang dulu pasien yang dari Singapura disuruh bunuh diri, loncat dari apartemen. Seperti itu, loncat dari apartemen. Dia bilang kalau udah di balkon itu loncat aja, enak kok nanti jatuhnya, nggak sakit gitu. Nah, itu gara-gara apa? Dia di Singapura dapat bos, nggak boleh pakai jilbab, nggak boleh sholat, nggak boleh berteman sama main HP. Lah stres dia. Stres ya. Nah, itu tekanan itu seperti itu. Nah, selama ini teman-teman dokter atau psikiater itu nggak ngerti sebenarnya. Saya bilang nggak ngerti karena apa? Karena hanya taunya depresi. Nah, depresinya nggak ketemu di mana. Nah, ini saya menceritakan. Depresi itu banyak sekali masalahnya. Nah, kenapa? Dari kalimat yang muncul di sininya pasien saya, itulah saya mendetek di titik ini ada kesalahan. Nah, pada saat saya berikan kesalahan itu, kemudian dia mau berubah, mau jangan momennya yang ibu-ibu muda yang tadi awal itu, jangan jengkel lagi dengan suami, diajak ngomong baik-baik. Ayah mbok kerja, ayolah biar ayah itu tidak stres. Kalau ngomong begitu, ngomong sama orang tua disuruh ngomong sama suaminya. Kenapa kamu belum kerja? Kenapa ini gigih, harus gigih, jangan di rumah aja. Seperti itu biar ada baik, istilahnya seperti itu. Nah, saya tangani ibu itu, sekali saya tangani, kemudian orang tuanya kembali pada saya tanya, gimana putrinya, Pak? Alhamdulillah suara itu sudah enggak, putri saya sudah sembuh. Alhamdulillah. Seperti itu. Dan ini banyak istilahnya. Kemudian ya bapak itu ada berkasus lagi, anaknya yang belum nikah kesini skizofrenia. Nah, skizofrenianya itu lucu. Jadi aku nggak bakal nikah, aku nggak laku nikah. Itu ngomongnya ini, kamu nggak bakal laku. Kamu nggak bakal laku, nggak ada laki-laki yang suka sama kamu gitu. Lah itu gimana coba? Lah kan itu suara itu asli di sini. Kalau seperti ibu itu ya, kan dia taruhlah mungkin dia mendengar bisikan terus dia bunuh anaknya gitu. Terus setelah bunuh anaknya, apa bisikan itu hilang? Ya enggak, ya ngomong terus. Loh, kan persoalannya kan belum selesai. Sama suaminya kira-kira. Iya. Kan persoalannya belum selesai. Iya, itu berkelanjutan. Dan itu kalau dikasih obat penenang ya lenger-lenger aja kayak orang ngantuk begini. Tapi ya nggak selesai. Pengaruhnya habis. Begitu lagi suara itu. Nah, itu memang harus diperiksa oleh dokter sehingga tahu penyebabnya apa. Nah, inilah skizofrenia. Banyak sekali. Seperti tadi yang ngomong kamu nggak laku gitu. Iya. Itu kenapa coba? Kan orang nggak tahu. Dikiranya itu sihir. Ada yang ngomong kamu nggak laku. Mana ada kamu nggak laku? Enggak. Nah, itu skizofrenia. Nah, saya harus mikir, kenapa ada suara kok dibilang kamu nggak laku? Berarti kalau kamu nggak laku berarti ada laki-laki. Unsurnya itu pasti ada laki-laki. Enggak, unsur lah. Saya nggak bilang awal. Unsurnya pasti ada laki-laki. Kenapa kalimat ini kamu nggak laku? Berarti si mbaknya ini depresi. Depresi yang aku nggak laku atau takut nggak laku. Takut nggak bisa nikah. Nah, saya tanya, Mbak, sama bapak sama ibu nggak boleh pacaran? Iya Ustadz. Nah, dia tertekan di situ. Jadi kalau ada teman-teman laki-laki mau deket itu, dia nggak boleh main ke rumah. Jadi dia tertekan. Saya tanya sama bapak ibunya, betul Pak Ibu seperti itu? Iya, ayahnya kan nyuruh sekolah dulu nggak boleh pacaran. Gitu. Nah, akhirnya itulah yang terjadi. Tapi setelah saya kasih tahu, ya maksudnya bapak itu kan ya baik. Nanti kalau Mbak punya temen, bilang sama bapak, Pak ada temen yang serius, tapi saya belum mau nikah.
Tapi mohon Bapak bijak, kalau dia datang Bapak ikut nemenin, kan enak. Supayanya saya kasih tahu, ya nggak bisa Pak seperti itu. Nanti kalau Bapak ini, kalau Bapak pas tugas ya Ibu yang nemenin, boleh. Jadi jangan, sebenarnya itu rahasia Allah. Orang mau mendapatkan jodoh kan rahasia Allah sebenarnya. Jadi kalau anak Bapak itu ada yang suka, tinggal dilihat orangnya baik apa enggak, sholatnya bagaimana, dekat dengan Allahnya bagaimana, Bapak tinggal menilai. Kalau itu kelihatan keluarganya bagaimana, sopan nggak dia dengan keluarganya, dengan keluarga kita, dilihat kalau memang sopan, mau cerita apa. Betul. Nah, baru Bapaknya paham, oh ya Ustadz ya, maksud saya biar dia itu jangan sampai gagal. Iya, saya paham, tapi nggak seperti itu, kan gitu. Nah, akhirnya mulailah paham, si mbaknya juga ngerti, akhirnya nggak usah merasa terjepit tidak bisa nikah. Besok itu nikah terlambat, nggak usah. Paham Pak? Paham. Saya bantu doa, selesai. Besoknya orang tuanya, besok itu sekitar 1 bulanan ketemu, karena bapaknya meriksain saudaranya, jadi bukan ini saya tanya, putrinya gimana Pak? Yang nomor 2, alhamdulillah sembuh sudah, suaranya hilang, ya sudah. Nah seperti itu, harus dicari sumbernya. Dan di titik itulah disuruh untuk kembali ke jalan Allah. Jangan merasa diri itu tertekan dengan tidak bisa nikah, dengan tidak laku, tidak boleh. Itu kan akhirnya pikiran atau mensuuzoni diri sendiri, mendepresikan diri sendiri. Ya. Diri sendiri. Nah, ya. sama seperti ibu yang membakar anaknya itu biasanya seperti itu. Jadi harus diteliti dulu. Kalau di negara barat biasanya tidak dihukum, tapi dia di karantina. Oh iya, iya, iya. Di negara barat, tapi di Indonesia walau alam saya nggak ngerti lah. Ya itu tugas mereka masing-masing. Tapi intinya kalau itu memang ada suara di sini, kita harus mensikapi dengan bijak bahwa ini skizo. Kalau belajar dari kasus ibu yang bakar bayinya itu Pak Ustadz, kira-kira itu kesalahan si ibu terhadap orang tuanya dulu, atau memang orang tuanya dulu punya salah kepada orang tuanya? Ini kalau dilihat dari sisi itu langsung membakar bayi, biasanya ibunya itu tetap punya apa namanya, akhlak yang temperamen. Ibu si bayi. Ibu si bayi itu punya akhlak temperamen. Jadi karena didesak seperti itu, otomatis dia emosi. Ya kalau orang emosi, kemudian ilmu agamanya kurang di hadapan Allah, kan daripada aku dituduh, ya udahlah aku bunuh aja ya anak ini. Atau ya bener sih omongannya, yang mending saya bunuh aja kan, biar nggak kelihatan. Ketahuan, ya ini kan walau alam, saya nggak tahu nih sebenarnya proses itu. Cuma kalau memang itu dari skizofrenia ya seperti itu. Skizofrenia ada tekanan, kemudian dipikirin, dia terdesak, depresi. Terus ada makhluk yang makhluk yang masuk otomatis. Itu kan nggak cuma sekali kena langsung masuk, itu jarang. Walaupun ada, tapi sangat jarang sekali. Itu berangsur, dia mikir, kemudian ditelepon sama suaminya, ayo ngaku, kamu selingkuh toh, kamu selingkuh lah, kan stres lama-lama. Itu loh ceritanya. Nah kalau umpamanya istri saya tanya, kamu selingkuh Mas? Ini HP cari aja gitu. Kan ringan, HP nggak pernah saya kunci. Kan gitu ya. Kalau mau nyari banking di cice lo, nyari M-Banking. Passwordnya juga harus udah tahu semua. Jadi intinya jangan kita itu menzolimi, umpamanya kita laki-laki ya, jangan menzolimi istri kita dengan tekanan. Makanya kenapa ku anfusakum wa alikum naro itu terjemahkan dengan baik. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Berarti kita menjaga diri kita dulu dari api neraka itu bagaimana? Kerjakan sesuatu yang baik, perintah-perintah Allah, kan begitu ya, termasuk hormati istri, hormati anak. Walaupun kita imam, tetap kita hormat kepada istri kita, sayangi istri. Nanti kalau istri itu melawan kita, nggak taunya guala, terus kita ketakutan, kita diem, stroke nanti. Iya, memang efek itu kan banyak sekali ya. Atau sakit gigi. Atau sakit gigi ya, bener itu. Nah, iya, insya Allah mudah-mudahan ini bisa manfaat. Wallahu alam ya. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas pencerahannya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa menjalankan juga ya, tercerahkan ini. Terima kasih banyak Pak Ustadz dan Bang Ji. Terima kasih banyak ya.
Sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi pencerahan dari guru kita. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Pesannya tadi, yuk kita saling menghargai, mencintai pasangan karena Allah. Mudah-mudahan ini ada manfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.